Pernah nggak sih Anda lihat seseorang yang potensinya luar biasa? Pintar, berbakat, punya segalanya, tapi entah kenapa hidupnya malah jatuh berantakan? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri mereka? Nah, ternyata ada satu ayat dalam Al-Quran yang seolah-olah ngasih kita blueprint psikologis tentang proses kejatuhan itu. Yuk, kita bedah bareng-bareng anatomi kejatuhan ini. Oke, ini dia ayatnya, Surah Al-A'raf ayat 176. Coba deh, perhatikan perumpamaan yang dipakai, seperti anjing. Kedengarannya mungkin keras ya, tapi di baliknya itu ada analisis yang tajam banget tentang sifat manusia. Ayat ini bukan sekedar cerita, tapi lebih kayak sebuah diagnosis spiritual tentang bagaimana kita, manusia, bisa jatuh. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Ayat ini tuh bukan ngomongin orang yang dari awal nggak punya kesempatan. Justru sebaliknya, ini tentang seseorang yang udah dikasih kunci untuk naik ke puncak. Ilmu, peluang, semuanya ada. Tapi kok dia malah milih untuk jatuh? Gimana ceritanya itu bisa terjadi? Yuk, kita telusuri prosesnya tahap demi tahap. Oke, bagian pertama, puncak potensi. Yang menarik banget, perjalanan kejatuhan ini nggak dimulai dari bawah loh. Justru sebaliknya, ayat ini menggambarkan titik awalnya itu dari sebuah ketinggian, dari potensi luar biasa yang sebenarnya kita semua miliki. Ayat ini dibuka dengan kalimat yang, wah, luar biasa. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya. Ini penegasan yang kuat banget. Artinya apa? Artinya potensi untuk jadi hebat itu bukan mimpi di siang bolong, tapi sebuah kemungkinan nyata yang udah dianugerahkan ke kita dari sananya. Jadi ini nih poin kuncinya. Kemuliaan itu ada di depan mata kita, kayak tangga yang udah disiapin buat kita naiki. Tapi kita nggak akan didorong atau dipaksa naik. Semuanya kembali ke pilihan sadar. Kita harus pakai kehendak bebas kita untuk ambil langkah pertama itu. Bagian kedua, langkah keliru. Nah, disinilah ceritanya berbalik arah. Setelah dikasih potensi buat naik, ada satu momen krusial, satu pilihan sadar yang mengubah segalanya, yaitu keputusan buat melihat ke bawah, ke arah tarikan gravitasi duniawi. Ayat ini pakai frasa yang puitis dan dalam banget. Akhlada ila al-ard. Secara harfiah artinya melekat pada bumi. Tapi ini bukan soal geografi ya. Bayangin aja seseorang yang lebih milih nyamannya sofa daripada capek-capek mendaki gunung. Nah, ini adalah pilihan sadar untuk terikat pada hal-hal materi. Memilih beban dunia daripada keringanan ruh. Coba bayangin, di dalam diri kita ini selalu ada pertarungan antara dua kekuatan. Ada gaya angkat yang dorong kita ke atas, akal, hikmah, petunjuk. Dan ada gaya gravitasi yang narik kita ke bawah, nafsu, ego, godaan dunia. Kejatuhan yang digambarin di ayat ini bukan karena serangan dari luar, tapi karena kita menyerah sama tarikan gravitasi dari dalam diri kita sendiri. Masuk ke bagian 3, akselerasi kejatuhan. Nah, ini bagian yang agak ngeri nih. Gimana caranya sebuah pilihan kecil bisa jadi kayak bola salju yang makin besar dan gak terkendali? Kita akan lihat gimana sebuah kecenderungan bisa berubah jadi perbudakan total terhadap hawa nafsu. Prosesnya itu nggak instan, nggak terjadi dalam semalam. Coba lihat 2 tahap ini. Awalnya cuma ahlada, sekedar kecenderungan, preferensi. Kayaknya ini lebih enak. Tapi kalau dibiarin, dia masuk ke tahap 2. Wattaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Ini pergeseran dari aku suka ini menjadi aku harus dapat ini. Di titik inilah kebebasan kita untuk bilang tidak mulai terkikis. Ini salah satu wawasan psikologis paling dalam dari Al-Quran. Hawa nafsu itu digambarkan seperti tiran yang paling halus. Kenapa? Karena dia nggak maksa dengan kekerasan. Justru semakin kita turuti kemauannya, semakin dia ambil alih kendali. Sampai di titik di mana kita tahu apa yang benar, tapi kita udah nggak punya kekuatan lagi buat melakukannya. Kita jadi budak dari keinginan kita sendiri. Bagian keempat, titik terendah. Sekarang kita sampai di puncaknya. Al-Quran pakai sebuah metafora yang sangat kuat dan mungkin sedikit mengganggu untuk menggambarkan kondisi akhir dari jiwa yang sudah jatuh ini. Di sini, Al-Quran berhenti sejenak dari narasinya dan ngasih sebuah perumpamaan. Coba rasakan jeda dramatisnya. Sebuah perbandingan yang tajam banget untuk menggambarkan sebuah kondisi eksistensial. Yuk kita berhenti sebentar dan bertanya, kenapa anjing? Tentu ini bukan buat merendahkan hewannya ya. Al-Quran itu pakai simbolisme ini
untuk ngejelasin sebuah mekanisme batin yang sangat-sangat spesifik. Jadi, maksudnya apa? Metafora ini fokus pada satu tindakan, anjing yang terus-terusan menjulurkan lidahnya. Ini adalah simbol dari jiwa yang tidak pernah puas, selalu merasa haus, selalu gelisah, dan terjebak dalam siklus mau lagi, dan mau lagi. Ini potret sempurna dari nafsu yang tidak pernah bisa terpuaskan. Dan disinilah letak tragedinya. Lihat deh, kondisinya itu udah nggak tergantung lagi sama situasi di luar. Mau diusir atau dibiarin, reaksinya tetap sama. Dia tetap menjulurkan lidah. Artinya apa? Kebahagiaan dan ketenangannya itu udah nggak datang dari dalam dirinya lagi. Hidupnya cuma jadi sekedar reaksi terhadap keinginan, kejebak dalam lingkaran tanpa akhir, nggak peduli apapun yang terjadi di sekitarnya. Bagian kelima, gema kolektif. Nah, sekarang coba kita tarik kameranya lebih jauh, karena ternyata drama yang terjadi di dalam satu individu ini bisa jadi cerminan nasib sebuah peradaban loh. Ayat ini ditutup dengan kalimat, itulah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi, apa yang terjadi kalau satu masyarakat secara kolektif memilih untuk melekat pada bumi? Gejalanya bisa kita lihat di mana-mana. Ilmu pengetahuan ada, tapi cuma jadi pajangan, bukan penunjuk arah. Kebenaran dikorbanin demi kenyamanan. Dan yang paling parah, keinginan kolektif alias nafsu justru jadi dasar kebijakan dan budaya. Dan inilah kesimpulan yang mengerikan kalau kita lihat dalam skala sosial. Metafora anjing yang tadi, itu sekarang berlaku untuk kesadaran kolektif. Lahirlah sebuah peradaban yang secara permanen merasa haus dan gelisah, terus mengejar sesuatu tapi nggak pernah merasa cukup. Persis seperti anjing yang menjulurkan lidahnya tanpa henti. Oke, bagian terakhir. Refleksi akhir. Setelah semua analisis ini intinya apa sih? Mari kita simpulkan semuanya jadi sebuah peta sederhana yang menunjukkan di mana posisi kita berdiri di persimpangan jalan ini. Inilah formula universalnya, bisa kita rangkum dalam 4 tahap simpel. Pertama, Tuhan nawarin ketinggian. Kedua, dunia nawarin gravitasi. Ketiga, hawa nafsu nawarin kenikmatan sesaat. Dan yang keempat, pilihan kita untuk mengikuti nafsu itulah yang pada akhirnya menentukan apakah kita kehilangan identitas sejati kita sebagai manusia atau tidak. Dan ini adalah visualisasi dari jalur penurunan status diri kita. Kita mulai sebagai insan, manusia yang sadar dan mulia. Lalu bisa tergelincir menjadi gawi, orang yang menyimpang. Puncaknya menjadi kalb. Dan di sini kalb bukan lagi hewan, tapi sebuah simbol. Simbol untuk jiwa yang udah nggak pegang kontrol lagi atas dirinya sendiri. Jadi setelah semua ini, pertanyaannya kembali lagi ke kita masing-masing. Pelajaran kuno ini ternyata relevan banget buat hari ini kan? Setiap saat kita itu berdiri di persimpangan antara dua tarikan. Gaya angkat yang bawa kita naik dan gaya gravitasi yang narik kita turun. Pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Hari ini kekuatan mana yang menarik Anda lebih kuat?